Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaspa Samuan dari Prodi Pendidikan Sejarah Semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Ahmad Faiz MHum. Di sini saya akan membahas mengenai ASEAN dan SETO, yaitu organisasi-organisasi yang ada di kawasan Asia. Baik, sebelum lang membahas mengenai organisasi tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari kerjasama. Di sini, menurut Doug Herty dan Landgraf, kerjasama ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Nah, aktor-aktor negara yang membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang telah disetujui, yang regulasinya telah disetujui, baik norma-normanya dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, di mana harapan daripada para aktor dan kepentingan negara-negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional. Di sini mengenai keadaan Asia Tenggara sebelum kerjasama. Ternyata persamaan budaya, selera makan, dan adat istiadat di kawasan Asia Tenggara ini menunjukkan sebagai ciri masyarakat yang berlatar belakang sosial dan budaya yang hampir sama. Ya, bangsa-bangsa Asia Tenggara ini mempunyai komitmen untuk menjalin kekerabatan dan hubungan tali persaudaraan yang kuat, berlatar belakang daripada memiliki ruang lingkup sosial, budaya, dan lain sebagainya yang hampir sama, namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Walau pada saat walaupun pada saat Ikatan ASEAN telah diwujudkan, tapi ketegangan di beberapa negara itu pernah terjadi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa latar belakang budaya dan adat istiadat yang mencerminkan persaudaraan tidak menjadi faktor pengikat yang kuat bagi hubungan antara negara, menurut Shortnati. Di sini beberapa konflik yang pernah terjadi di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Kemudian juga ada wilayah negara India, juga Pakistan. Kemudian ada Vietnam, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Nah, menurut Hakim Nusrat juga sebenarnya perang perang ini tidak akan terjadi apabila semua dari bangsa kawasan ASEAN ini benar-benar menyadari bahwa mereka itu berasal dan memiliki rumpun yang sama. Nah, gagasan hal tersebut ini pernah terjadi pada bangsa Indonesia dan Malaysia yang menyatukan kedua bangsa dalam satu wadah negara, yaitu Indonesia Raya, yang wilayahnya meliputi Kesatuan Majapahit pada abad 15. Nah, ini organisasi di kawasan Asia Tenggara.
Pertama ada ASA, Association of South Asia. Nah, ini adalah organisasi cikal bakal ASEAN yang berdiri pada 30 Juli 1961. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian juga ada MAPILINDO, yaitu Malaya, Filipina, Indonesia. Nah, ini juga merupakan cikal bakal dari ASEAN yang berdiri pada Juli 1963. Tujuannya yaitu adalah menggalang rumpun bangsa Melayu dengan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, nah, juga untuk menjamin kestabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Namun sayangnya organisasi ini mengalami kegagalan karena di situ ada masalah politik internal yang ketiga sehingga eh, mengalami eh, dis- apa, mengalami yang intinya kegagalan. Terus ada SAMEO, South Asian Minister of Education Organization. Nah, SAMEO ini dibentuk oleh para menteri pendidikan yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, berdiri pada tahun 1965, yaitu tujuannya untuk membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang keempat di sini ada Seato yang akan kita bahas lebih lengkap di pemaparan berikutnya ya. Seato ini sebagai singkatan dari South Asia Treaty Organization. Nah, adalah organisasi pertahanan regional untuk menghalangi paham komunis. Nah, di sini tujuannya untuk menghalangi paham komunis. Nah, perjanjian keanggotaan SEATO ini ditandatangani pada September 1954 di Manila. Nah, anggota SEATO sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, New Zealand, Australia, Pakistan. Nah, sedangkan dari wilayah Asia Tenggara sendiri hanya ada dua, yaitu Filipina dan Thailand. Nah, waktu itu Indonesia itu menolak bergabung dengan SEATO karena inti Indonesia sendiri tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang memiliki hak bebas aktif. Kemudian juga ada ASPAC. Di sini ASPAC Asia and Pacific Council dibentuk pada pertemuan di Seoul antara 14 dari 14 sampai 16 Juni 1966. Negara keanggotaan ASPAC terdiri dari Australia, RRC, Republik Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Selandia Baru, Thailand, dan Republik Vietnam. Ada juga Laos yang pada saat itu sebagai pengamat. Tujuan ASPAC ialah untuk mempertahankan integritas dan kedaulatan mereka dalam menghadapi ancaman luar dan mengundang negara-negara bebas lainnya untuk bergabung dengan negara dan Asia Pasifik yang baru dibentuk. Oke, kita akan membahas lebih detail saja mengenai ASEAN dan CEDAW ini. Pertama kita akan membahas mengenai uh, CEDAW. Seperti sertifikat yang dijelaskan pada sebelumnya, CEDAW ini apa, berdiri pada tanggal 18 September 1994, kemudian juga secara resmi itu pada perjanjian Bangkok pada Februari 1955. Latar belakangnya yaitu sebagai respon kekalahan atas penarikan di Perancis yang dari Indochina atau Vietnam. Nah, pertahanan ini dibentuk karena adanya kekhawatiran penyebaran komunisme di wilayah tersebut.
Nah, tujuan SETO dibentuk adalah untuk membantu kekuatan komunisme di Asia Tenggara. Di sini anggota SETO. Nah, secara geografis, walaupun tidak semua anggota SETO ini merupakan negara-negara yang berada di Asia Tenggara, pembentukan SETO ini akan ditandatangani oleh Australia, Inggris, Prancis, New Zealand, Pakistan, Filipina, Thailand, AS, sedangkan Indonesia dan India menolak untuk bergabung ke kota ini. Sedikit saja mengenai ini yang sudah dijelaskan tadi, mengapa Indonesia tidak bergabung, karena sejak tahun 1925 Indonesia ini memegang sistem politik bebas aktif. Nah, namun di sini bukan untuk melawan AS, Amerika, tetapi di sini AS ini kurang tegas dalam memihak blok barat untuk melawan komunis. AS seakan-akan membentuk organisasi Bangsa Peradaban Seto ini untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara dipimpin AS dan Inggris untuk melawan blok komunis. Tidak Indonesia ini sendiri tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan dasar-dasar negara Pancasila juga ini tidak setuju dengan paham komunisme. Di sini bubarnya Seto. Bubarnya Seto itu karena Seto ini banyak sekali melibatkan di berbagai konflik internasional. Salah satunya adalah Perang Vietnam. Namun dalam perjalanannya negara-negara yang bergabung dalam SETO ini tidak selalu satu suara dalam beberapa operasi militer. Nah, contoh kegagalan intervensi dalam krisis Vietnam dan Laos akhirnya menentukan keyakinan dari anggota-anggotanya terhadap eksistensi dari SETO. Sampai kemudian pada tahun 1977 SETO ini bubar. Di sini juga mengapa gagalnya bubarnya SETO karena tidak lain disebabkan oleh tidak dapat dukungan dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dibuktikan pada saat itu di kawasan Asia Tenggara yang bergabung ke organisasi SETO hanya dua, yaitu Filipina dan Thailand. Selanjutnya mengenai organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini kepanjangannya Association of South Asian Nations. Nah, berdirikan pada 18 Agustus 1967 di Bangkok melalui penetangan deklarasi Bangkok. Sering juga disebut ASEAN Declaration. Nah, di sini beberapa wakil negara Asia Tenggara yang pada saat itu uh, ber, apa, uh, mendirikan ASEAN. Yang pertama itu ada Menteri Luar Negeri Adam Malik, Wakil Perdana Menteri yang merangkap pertahanan dan pembangunan nasional di Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Alexis Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura Esra Jagam, Menteri Luar Negeri Thailand Tan Poman. Di sini isi daripada deklarasi Bangkok yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian, stabilitas regional, meningkatkan kerjasama, dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat
di tengah-tengah organisasi regional dan unsur yang ada, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga ya di sini memiliki slogan yaitu One Vision, One Identity, One Community. Nah, dalam perkembangannya, ASEAN ini terkhusus dalam bidang politik. Pada 1971 adanya deklarasi kawasan damai, bebas, netral. Kemudian juga pada 1976, 5 dari negara ASEAN itu menyepakati teladan persahabatan dan kerjasama yang menjadi landasan bagi negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang ekonomi, di sini ada Agreement on Asian Development disepakati yang ditandatangani pada di Manila pada 24 Februari 1997 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan. Jadi ini dalam bidang ekonomi terbentuknya pasar bebas atau perdagangan bebas. Nah, kemudian negara-negara lain yang bergabung dengan ASEAN. Yang pertama, Brunei resmi menjadi anggota ASEAN ini ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam yang menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN K28 di Bandar Seri Bengawan Brunei Darussalam 29 sampai 30 Juli 1945. Laos dan Myanmar menjadi keanggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia 23 sampai 28 Juli 1997. Kemudian Kamboja yang menjadi anggota terakhir ASEAN saat ini dalam upacara khusus penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Honai. Nah, ini total anggotanya yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan juga Indonesia. ASEAN dalam perkembangannya, dalam perkembangan selanjutnya. Visi ASEAN 2020. Nah, dalam perkembangannya ASEAN ini selanjutnya bersepakat membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis tahun 2020. Nah, harapan tersebut tertuang pada KTT Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997. Nah, untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN ini merasakan barisan kedua pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN. Nah, melalui barisan kedua ini, para pemimpin ASEAN sepakat bahwasanya ASEAN ini harus melangkah maju menuju masyarakat ASEAN, masyarakat terdiri dari di sini terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, pilar masyarakat ekonomi ASEAN, pilar masyarakat sosial budaya ASEAN. Nah, ketiga pilar ini terikat sangat erat dan saling membuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilitasan, dan kesejahteraan yang abadi. Nah, dalam kaitan tersebut, Indonesia menjadi penggagas pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Nah, ini barisan kedua. Di sini para pemimpin ASEAN sepakat ASEAN itu harus maju dan sudah jelas.
Dampak ASEAN bagi Indonesia. Di sini kita bahas mengenai dampak positif terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu banyak sekali modal asing masuk dalam negeri. Banyak sekali terjadinya investasi di dalam negeri ini. Nah, kemudian yang kedua, semakin meningkatnya perdamaian antara negara-negara dalam satu kawasan Asia Tenggara. Dalam bidang militer, semakin meningkatkan kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam bidang ekonomi, semakin meningkat kerjasama dan saling menguatkan perekonomian negara-negara ASEAN, serta memunculkan peluang ekonomi yang lebih besar dalam perkembangannya. Muncul muncul wujud bersama seperti komite keuangan, perbankan, bahan pangan, pertanian, perhutanan, industri mineral, energi, lingkungan, komunikasi, perdagangan pariwisata, dan lain sebagainya. Dalam bidang sosial budaya, di sini terbentuknya kerjasama dalam bidang sosial budaya seperti contohnya Komite Pembangunan Sosial dan Komite Kebudayaan, serta penerangan sekaligus Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam bidang politik, yaitu semakin terbukanya upaya-upaya untuk kepentingan masing-masing anggota ASEAN dalam melakukan upaya diplomasi antara sama anggota lainnya. Dampak positif, masih dampak positif di sini munculnya kerjasama bangsa ketiga, yaitu bangsa lain negara anggota ASEAN, antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Korea Utara, yang baru, dan masyarakat Eropa dan India. Nah, kemudian menghilangkan hambatan perdagangan internasional, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, negara dapat memiliki kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, mendorong kemajuan teknologi ilmu pengetahuan dalam negeri, memperluas kesempatan lapangan kerja untuk masyarakat. Nah, dampak negatif tentunya di sini ketika melakukan penyelenggaraan pertemuan secara rutin memakan biaya dan cukup waktu. Nah, kemudian dalam mengeluarkan suatu kebijakan di sini, Indonesia harus mempertimbangkan dampak bagi ASEAN, kemudian juga mendorong masyarakat hidup secara konsumtif, jadinya persaingan tidak sehat karena adanya pengaruh perdagangan bebas. Pasar dalam negeri banyak sekali dikuasai oleh produk asing, kemudian juga masuknya tenaga asing ke Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan mengenai ASEAN dan CEDAW. Kurang-kurangnya mohon maaf. Bila itu aku sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.